Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Villa semuanya. Di video kali ini kita akan melihat tontonan yang membagongkan ya. Dimana ini sesama Kristen saling gontok-gontokan. Memang agama lawak-lawak sepertinya ini. Mereka mempertanyakan siapa itu Yesus. Satu mengatakan Yesus itu manusia, tapi manusia yang diberi jabatan Tuhan. Dan jabatan Tuhan ini karena dia itu manusia, apakah bisa dia itu berdosa? Ini kan seru. Ini sesama Kristen ya teman-teman di Komal, saudara kita yang Muslim. Saya hanya memantau dan mengambil konten di sana. Tapi di sini kita bisa membuat suatu kesimpulan atau prediksi ya, bahwa di antara mereka loh saling gontok-gontokan satu dengan yang lainnya. Sama-sama Kristen loh, sama-sama penyembah Yesus. Ya untungnya teman-teman yang di sana, saudara kita yang Muslim tidak ngerecokin ya sesama Kristen lagi berdebat. Oke teman-teman, sebelum dilanjut, buat teman-temanku, saudara-saudaraku, sobat lintas denom yang belum subscribe, belum like, dan belum dikomentari, ayo dibantu channel ini di komentari dan juga di like, dan jangan lupa di subscribe agar channel ini cepat berkembang dan saya juga bersemangat untuk membuat konten-konten yang membagongkan begini. Lalu bagaimana kelanjutannya? Oh ya, videonya nggak terlalu panjang ya. Kita ambil poin-poinnya aja, yang penting kita sudah dapat inti dari perdebatan mereka. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Tanya samamu dulu, apa arti terkutuk? Jangan tanya saya. Aku nggak ikut-ikutan di situ. Siapa yang ditanya? Ya tanya itu Aldi, sesama Kristen lah. Jangan tanya aku. Oh ya, Shaldi. Ya. Apa arti terkutuk? Orang yang terkutuk itu artinya orang yang berdosa. Orang yang terkutuk adalah Apakah Tuhan Yesus berdosa? jadi orang yang berdosa adalah orang terkutuk. Ya, orang yang terkutuk itu karena dari dia berdosa, makanya dia terkutuk. Makanya kau tersesat, dengarkan ya. Apakah Yesus itu apakah Yesus itu makanya kau kesalah kau. Terkutuk artinya dihukum berat. Lah iya bang, karena dosa. Saya tahu itu, tapi apakah Tidak semua yang dihukum berat karena berdosa. Lah iya, apakah Yesus berdosa sebagai Tuhan? Tidak semua yang dihukum berat karena berdosa. Bang, coba abang kitab itu bang. Terkutuk artinya dihukum berat. Itu masalah tidak keimanan semua bang. Yang Itu masalah dihukum berat keimanan loh karena bang. berdosa. Bang, itu masalah keimanan. Coba buka Galatia 13, itu soal keimanan loh. Iya, sekarang gini. Apakah semua yang benar bebas dari hukuman? Atau gini, adakah orang baik yang menerima hukuman padahal tidak salah? Bukan persoalan itu loh bang, saya pertanyakan. Yesus dihukum berat bukan karena dia berdosa. Karena apa? Hah? Karena apa? Itu kan karena kemauan iblis untuk menggagalkan rencana Yesus atau rencana Yahweh dari surga dalam memberitakan keselamatan. Coba yang membunuh Yesus di tiang kayu salib, yang dipaku di tiang kayu salib itu siapa? Yang merencanakan dan mengerjakan penyaliban Yesus adalah antikristus atau iblis. Coba nyambung pertanyaan saya, Bang. Coba nyambung pertanyaan saya. Yang menggantung yang menggantung Yesus di tiang kayu salib itu siapa? Bukan rencana yang saya tanyakan, tapi yang menggantungnya siapa? Iblis atau antikristus? Iblis itu manusia kah atau siapa? Iblis itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran pejabat gua gelap. Berarti iblis itu merujuk abang manusia gitu. Setiap orang yang di dalam dirinya sudah melakukan ingin mengerjakan kejahatan adalah iblis. Iya, intinya yang menggantung Yesus itu adalah manusia gitu intinya. Manusia yang sudah diisi oleh otak iblis.
Iya, yang menggantung Yesus itu intinya manusia begitu kira-kira Bang. Manusia yang keiblisan atau manusia yang antikristus. Oke, baik. Yesus itu maha suci kah Bang? Maha kuasa ya Bang? Yesus maha suci. Apa pengertian maha suci Bang? Maha suci tidak melakukan dosa. Adakah manusia di muka bumi ini tidak melakukan dosa? Ada. Siapa? Hah? Siapa? Yesus. Yesus? Ya. Di mana Bang dalilnya itu Bang? Buktinya Yesus adalah seorang yang sangat suci. Dia lulus menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Iya, apa pengertian suci itu? Dia lulus menjadi pejabat surga. Orang Menjadi miring. Tuhan. Pengertian suci miring, orang miring. Biarkan mereka cakar. Pengertian suci itu apa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Sama Oten. Adakah manusia berdosa? Sama Oten Bunda Rahma. Biarkan sama Oten. Adakah manusia tidak berdosa? Ada. Hah? Ada. Siapa? Yesus. Di mana Abang tahu dia tidak berdosa? Buktinya kebilang. Ya, buktinya apa? Yesus lulus menjadi seorang Tuhan. Yang digantung di tiang salib itu orang siapa? Dia karena dia seorang yang sangat suci. Karena Yesus seorang yang sangat suci, walaupun dia dihukum berat atau dikutuk Hah? dan mati, kemudian dia bangkit lagi. Bukan saya bangkitnya, yang terkutuk di tiang salib itu orang berdosa atau tidak? Kalau memang dia Yesus. Dia tidak berdosa. Kenapa dikutuk? Dia dihukum berat atas kehendak iblis. Kutu artinya dihukum berat. Yesus dihukum berat oleh sama iblis antikristus untuk menggagalkan misi pekabaran surga. Bukan Bang. Yang menurut Alkitab Galatia 13 yang tergantung di tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Baca bagus-bagus. Yang terkutuk itu orang berdosa Bang. Sementara Abang mengaku Yesus tidak berdosa. Jadi Coba. Yesus dihukum berat bukan Karena berdosa, kan? berdosa. Karena berdosa kan? Bukan karena berdosa. Karena apa? Ya, buktinya dia bukan berdosa. Ya, Walaupun berarti dihukum abang- berat dia, berarti abang tidak tetapi hari mengikuti ketiga Alkitab. dia dibangkitkan. Ya berarti Abang tidak mengikuti Alkitab loh kalau begitu. Soalnya di Gak Alkitab usah kau ngomong, Galatia gak 13. usah kau lebih pintar, merasa kau lebih pintar Bibel kau. Bukan masalahnya Bang, Alkitab mengatakan di sana orang yang tergantung di tiang salib itu orang yang terkutuk loh. Berarti orang Terkutuk terkutuk artinya itu orang dihukum berdosa berat. maksudnya Bang. Kutu hati dihukum berat, Lah iya karena dosa kan? bukan karena dosa. Karena apa Bang? Saya bilang, iblis atau antikristus berusaha menggagalkan misi pekabaran keselamatan. Abang ini tidak mengikuti Alkitab sebenarnya Bang. Alkitab itu menjelaskan seperti itu loh Bang. Yang pasti kau antikristus, anti Yesus adalah juru selamat. Jadi menurut Abang Yesus ini manusia atau Tuhan Bang? Dia manusia. Manusia? Kemudian oleh Kristen memilihnya menjadi sebagai bos atau tuan atau pemimpin. Tuhan artinya pemimpin. Hanya Kristen yang memilih Yesus sebagai Tuhan atau sebagai pemimpin ke surga. Tuhan Enggak, artinya saya pemimpin. tanya Bang, enggak begitu pertanyaan saya. Yesus ini menurut Abang manusia atau Tuhan? Dia manusia. Tunggu dulu. Di bawah tap-tap layar ya. Jangan ketawa di bawah. Di tap-tap layar. Lanjut. Jadi Tuhan itu Kasih bukan mereka persoalan kopi. manusia, Kasih tidak mereka manusia. Manusia, Yesus adalah seorang manusia yang bertahta di surga. Yesus adalah seorang pejabat surga, seorang Tuhan. Tuhan artinya pejabat surga. Lah kenapa Bang, kalau memanglah Yesus itu manusia, Abang pertuhankan, kenapa Abang tidak mempertuhankan ayah dan ibu sekalipun? Itu lebih baik. Saya mempertuhankan ayah dan ibu saya. Artinya Iya, saya kenapa? taat kepada ibu dan ayah saya. Ya kenapa lari-lari ke Yesus itu manusia dituhankan? Kenapa? Karena Yesus seorang yang sangat suci. Sucinya di mana kalau dibunuh di tiang salib? Di mana sucinya, Bang? Buktinya Yesus seorang yang sangat suci. Dia lulus menjadi salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Tapi pembuktiannya, Bang, pembuktiannya terhina masalahnya kalau memang Yesus itu suci. Bukti terakhir, lihat hasil terakhir.
Hasil akhir tidak pernah bohong. Bukan masalah Hasil akhir kebohongan, Bang. titik terakhir Soalnya Yesus begini, adalah Bang. Yesus adalah seorang pejabat surga, seorang Tuhan. Bang, begini Bang ya, Bang. Pengertian suci tentang kata Tuhan itu suci, artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba-raba, tidak bisa diumpamakan apapun. Salah kau, Itu namanya pantasan suci. kau itu sama kau 100% otakmu otak Muslim. Sementara Yesus itu adalah Tuhan, terus dibunuh di tiang kayu salib, di mana kesucian Yesus, Bang? Bukan karena disalib, bukan karena begitu dan begitu makanya Yesus disebut Tuhan. Bang, tolonglah, Tetapi Bang. Yesus disebut Tuhan. Sabar dulu Mugumasa. Aldi silakan diselamatkan jemaatnya dulu. Ya. Selamatkan dulu. Kenapa Tuntun dulu Yesus dia. disebut Tuhan? Tolong terjelaskan. Ini nggak bisa ini, Bang. Umat-umat seperti ini tidak Yesus disebut Tuhan karena Yesus dapat seorang baca-baca Alkitab pejabat di sendiri surga. melalui pemikiran dia sendiri, kemungkinan seperti itu. Ini tidak mempertanyakan kepada Tuhan orang yang artinya orang-orang yang menjabat di surga. saya baru tahun bentar. 2025 ini. Kalau menurut Aldi, bentar. Kalau menurut Aldi, orang Tuhan yang itu terkutuk adalah itu, manusia, Bang. ya Kenapa, Bang Aldi, Mades? menurut Aldi nih, orang yang terkutuk itu tempat kekalnya di mana, Bang? Menurut Aldi. Ya di neraka jahanam lah. Bukan di surga. Oi, Gumasa, kenapa kau diam? Lanjut Gumasa. Gumasa lanjut. Namanya orang yang terkutuk kok. Bukan karena cara lahirnya dan begitu dan begitu makanya Yesus disebut Tuhan. Karena Yesus telah sekarang duduk bertahta di surga, maka Yesus disebut salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga, salah seorang yang maha kuasa, salah seorang yang maha pemimpin. Bang, saya tidak menyalahkan Yesus. Saya ini menyalahkan abang mungkin salah baca Alkitab. Itu loh maksud saya. Saya tidak menyalahkan Yesus, Bang. Masalahnya Yesus Tuhan ini, bukan Bang. pemimpin para Allah. Yesus bukan pemimpin para Allah. Yesus hanya pemimpin Kristus. Pemimpin Masalahnya, juru Bang. selamat. Yesus Masalahnya bang, saya sebagai umat Kristen mengakui Tuhan digantung di tiang salib, saya merasa malu, Bang. Kenapa saya merasa malu? Karena bukan seakan-akan, nyata-nyata saya menghina Tuhan saya sendiri. Oh, bukan Itu loh, itu. Artinya gini kawan. Gimana? Berarti kau tidak mengakui bahwa Yesus adalah seorang Allah. Saya mengakui itu, yang tidak mengakui yang tergantungnya ini loh. Jadi, untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah salah seorang Allah, ya, maka Yesus harus melalui atau melewati kematian untuk dapat hidup. Bang, saya mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan mutlak, dia Tuhan. Saya percaya dan yakin saya itu, dan dia ahli surga karena dia mengatur surga. Yang saya tidak yakinnya, Bang, Yesus kok tergantung di tiang salib? Di mana akal pemikiran kita sebagai manusia? Kok punya Tuhan Kalau digantung, kau Bang? tidak percaya bahwa Yesus pernah disalib mengalahkan maut, maka yang kau imani itu adalah iblis. Saya Sebab percaya buktinya itu Yesus adalah bahwa seorang Yesus itu pejabat mengalahkan surga. maut. Dia bisa mengalahkan Saya yakin dan kematian. percaya. Yang tidak percayanya, Bang, Yesus yang tergantung di tiang salib, sementara Alkitab mengatakan orang yang terkutuk. Mungkinkah Tuhan kita yang terkutuk, Bang? Pahami dulu arti terkutuk, kawan. Terkutuk, bilang dulu besar sekali. Terkutuk artinya dihukum berat. Terkutuk artinya dihukum berat. Bang, karena hasil daripada dosa. Iya, Bukan. paham saya. Iblislah yang mengerjakan ketersalipan Yesus. Mana mungkin, Bang, Alkitab mengatakan Yesus tak pernah disentuh oleh apapun. Apalagi iblis. Kenapa ini mengalihkan abang Yesus ini dihukum oleh iblis? Masuk akal. Jadi, bukti Yesus adalah salah seorang Allah, bukan Allah pemimpin para Allah. Ya, bukti Yesus salah seorang Allah, dia bisa bangkit dari mati. Itu bukan bukti bahwa masalah Yesus. bangkit dari matinya, Bang. Bukan masalah bangkit dari Itulah matinya, kayaknya membuktikan memang bahwa nggak mati, Yesus Bang. salah seorang Allah, salah seorang yang sangat ajaib. Iya, karena Yesus nggak pernah mati. Yang di tiang salib itu siapa? Jadi buktinya Yesus yang benar-benar Yesus adalah dia harus mampu mengalahkan kematian. Lah iya, makanya Yesus nggak pernah mati. Kenapa yang digantung itu dikatakan kau Yesus?
Jadi Itu maksud saya. mengalahkan kematian adalah dia pernah mati dan bangkit lagi. Itulah bukti Yesus salah seorang Allah, Jadi, salah ayat seorang yang lain, tidak Bang. ada. Sebentar Bang Aldi ya, saya tengahin ya. Gini gue masak, yang ditolak sama Aldi ini bukan Yesusnya, tapi kampretonya itu. Dia nggak terima loh kalau Tuhan itu disebut kampreto. Karena kampreto itu tempat kekalnya di neraka. Tadi udah dijawab sama Aldi. Nggak mungkin Tuhanmu tempat kekalnya di neraka. Lanjut Aldi. Jadi buktinya Saya Yesus yang percaya benar-benar semua bahwa Yesus itu pengatur surga. Memang saya percaya karena dia Tuhan. Yang tidak percayanya saya yang tergantung di tiang salib. Sedangkan iblis pun tidak pernah menyentuh, tidak bisa menyentuh Tuhan yang namanya Yesus Kristus itu. Tapi si abang Gumasak ini, kenapa yang menggantung itu adalah iblis? Aneh-aneh saja ini pemahaman orang ini. Yesus kan salah seorang Allah, bukan pemimpin para Allah. Iya Tuhan bang, bukan Allah. Aku tahu itu, aku paham itu. Yesus salah seorang Tuhan dan salah seorang Allah, bukan pemimpin para Tuhan dan pemimpin para Allah. Sedangkan di ayat lain bang, di Alkitab, Yesus tidak bisa disentuh dengan iblis. Sementara yang digantung di tiang salib iblis yang menggantung. Aneh-aneh saja kau ini. Kapan Yesus disentuh sama iblis? Yesus itu tidak pernah bisa disentuh dengan apapun, dengan apalagi iblis. Tetapi tuduhan abang yang tergantung di tiang salib itu. Gak bisa Yesus disentuh dengan apapun. Lah iya karena memang dia Tuhan, karena dia penguasa, karena dia suci. Haha. Kalau Tuhanmu sebiji, kau sedang mengikuti ajaran pejabat gua gelap. Sudahlah Bang Dalbo, selesai saya. Tugas saya selesai Bang Dalbo. Iya. Kalau Tuhanmu sebiji, kau sedang mengikuti ajaran gua gelap. Giginya gue masak, kau ini sesat lagi. Sebab Tuhan adalah segala sesuatu yang